Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kebangkitan Garuda Nusantara, negara-negara lain mula mengakui kedikdayaan Indonesia. Ya, kebangkitannya sudah pun dirasai gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen. Indonesia dalam 2 dekade ini sudah menunjukkan progres kemajuan yang signifikan. Bahkan, pemberitaan kemajuan Indonesia sudah menjadi hal umum di mancanegara. Hal ini membuat banyak negara mulai memperhatikan negara kita. Dan tidak jarang, ada negara yang melakukan pendekatan secara persuasif pada Indonesia. Berikut adalah negara-negara yang sangat jeli melihat potensi, dan melakukan manuver untuk memetakan kembali hubungan kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama adalah Papua Nugini. Negara di timur Indonesia ini sebelumnya sangat jarang terdengar. Namun dewasa ini, Papua Nugini termasuk negara yang kerap menjalin kerjasama secara intensif dengan Indonesia. Hal ini tentu saja menunjukkan kemajuan yang positif bagi hubungan kedua negara. Ada beberapa hal yang melatar belakangi Papua Nugini untuk lebih dekat kepada Indonesia. Di antaranya adalah keberhasilan Indonesia dalam membangun daerah-daerah di Melanesia. Di antaranya Papua Indonesia, juga negara tetangga Timor Leste. Baik dalam segi infrastruktur maupun energi, Papua Nugini melihat perkembangan Indonesia yang begitu pesat, serta komitmennya dalam bekerja sama bilateral antar negara. Begitu juga dengan pengaruhnya di dunia internasional yang semakin diperhitungkan. Sehingga membuat Papua Nugini juga tidak mau ketinggalan dalam merajut kerjasama guna menghasilkan suatu manfaat besar di kemudian hari. Dalam beberapa waktu akhir-akhir ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape terlihat sangat akrab dengan Indonesia. Beberapa kali kunjungan kenegaraan menghasilkan banyak kerjasama yang progresif. Perdana Menteri atau PM Papua Nugini James Marape mengaku optimis terkait keberlanjutan kerjasama dengan Indonesia pada era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo saat melawat ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin 15 Juli 2024. Marape menganggap jalan kerjasama yang dibuka dengan Presiden Jokowi akan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara tersebut di masa depan. Menurut Marape, Jokowi menjadi sosok yang selama 3 tahun terakhir kerap menjadi rekan dalam beragam diskusi intensif antara kedua negara. Termasuk Jokowi menjadi sosok presiden yang bekerja sama dengan Papua Nugini pada level yang lebih jauh, tidak hanya sebatas masalah perbatasan. Marape menyebut kerjasama bilateral dengan Indonesia kini telah meluas ke urusan perekonomian, investasi hingga perdagangan. Marape pun berjanji kepada Jokowi bahwa negaranya akan terus menjaga erat kerjasama dengan Indonesia. Yang kedua adalah Jepang. Negeri matahari terbit ini juga menyadari dan mendukung peran Indonesia dalam kancah internasional. Hal ini dapat terlihat dari betapa diistimewakannya negara kita oleh Jepang. Bayangkan saja, Indonesia sampai dijadikan pilihan negara pertama yang dikunjungi secara resmi oleh Fumio Kishida, pasca naik jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang. Hal ini tentu saja tidak dapat dipandang secara sederhana. Karena negara pertama yang dikunjungi oleh kepala negara ketika awal menjabat, adalah negara yang diberi penghormatan terbesar, serta mengindikasikan adanya harapan kerjasama yang lebih intensif antar kedua negara.
Jadi sudah bisa kita bayangkan, betapa negara semaju Jepang sudah membaca potensi negara kita di kedepannya. Jepang adalah negara maju yang sangat rendah diri dan tidak sungkan mengakui kemajuan bangsa lainnya. Karakter bangsa Jepang juga patut kita hormati, karena masih mau saling belajar dengan negara berkembang yang berpotensi maju seperti Indonesia. Oh ya, Jepang juga pernah menyebut Indonesia sebagai bangsa yang gila. Gila yang dimaksud di sini bukan berkonotasi negatif akan tetapi sebaliknya, yaitu kegilaan Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan. Hal ini terjadi pada saat Indonesia melakukan persiapan Asian Games pertama kalinya di tahun 1962. Pada saat sekarang, kemungkinan akan mengingatkan Jepang kembali akan hal tersebut, di mana Indonesia membangun ibu kota baru, hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun dengan tangan-tangan terampil SDM dalam negeri. Sesuatu yang sangat fantastis dan mengesankan, yang dilakukan oleh negara berkembang. Yang ketiga adalah Filipina. Negara yang menjadi sahabat dan saudara dekat Indonesia. Yang tidak malu untuk mengakui dan mengagumi kemajuan Indonesia. Baik masyarakat dan pemerintahannya, Filipina sangat menghormati Indonesia. Walaupun terkadang ada sedikit kejadian perselisihan kecil antar kedua negara, namun tidak pernah berlarut-larut dan dengan segera diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan prinsip saling menghormati. Bisa dibilang, Filipina selalu ada di samping Indonesia untuk mendukung. Dalam hal perdagangan pun demikian, Indonesia termasuk negara pengekspor produk terbesar kedua di Filipina setelah China. Dukungan dan persahabatan Filipina pada Indonesia sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah dimulai saat era pemersatuan wilayah-wilayah negara Indonesia. Pada saat itu Filipina sudah bersedia memfasilitasi beberapa pertemuan penting yang diminta oleh Bung Karno. Hal ini menandakan bahwa Filipina sejatinya memang sangat dekat, dan meyakini potensi yang ada pada Indonesia. Sehingga mau dibawa ke arah manapun Filipina selalu ada di samping Indonesia. Yang keempat adalah Timor Leste. Walaupun masyarakatnya belum menyadari, namun berbeda dengan pemerintahannya. Pemerintah Timor Leste sangat menyadari akan potensi Indonesia di masa depan. Perubahan haluan kerjasama Timor Leste yang dulu mengarah pada negara-negara bangsa Eropa, dan kini berpindah kepada dominasi Indonesia, mencerminkan kemajuan Indonesia yang signifikan. Di mana ini mengindikasikan Indonesia akan memiliki pengaruh yang sangat besar di kemudian hari terhadap negara-negara di kawasan. Dan jika berada pada situasi yang menegangkan di masa depan, secara psikis tentu negara ini tidak ingin berurusan untuk yang kedua kalinya dengan Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum terlambat pemerintah Timor Leste berusaha merajut kembali hubungan yang lebih baik dengan Indonesia, pasca keterpurukan yang dialami ketika bekerja sama dengan negara-negara yang sudah menjadi rahasia umum. Negara ini tidak ingin bernasib seperti Taiwan atau Ukraina ketika ada raksasa yang mengamuk. Timor Leste adalah negara demokrasi yang paling subur di Asia Tenggara. Namun demokrasi tersebut terlihat terlalu bebas, sehingga menimbulkan celah yang besar antara pemerintah dan masyarakatnya. Di mana masyarakat Timor Leste rata-rata ingin hidup seadanya dengan mengembangkan potensi yang ada. Sementara pemerintahnya memiliki tanggung jawab terhadap kemiskinan dan keamanan yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Karena perkembangan zaman yang semakin dinamis dan sulit untuk dikejar. Yang kelima adalah Amerika Serikat dan China. Kedua negara adidaya ini selalu memperhatikan negara-negara yang berpengaruh dan berusaha mendekati untuk dijadikan mitra strategis terlebih sekutu. Oleh sebab itu, tidak heran apabila tekanan Amerika pada Indonesia dalam 2 dekade ini menurun secara drastis. Sudah jarang kita melihat intervensi yang dilakukan Amerika pada Indonesia. Bahkan perusahaan sebesar Freeport pun dengan mudahnya diakuisisi oleh Indonesia.
Tidak hanya sampai di situ, ketegangan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa pun kini Amerika jarang turut campur. Malahan, Amerika cenderung mendukung kepentingan Indonesia. Walaupun sebenarnya hal ini tidak hanya dikarenakan ingin tetap berkawan dengan Indonesia. Terlebih karena Eropa yang kini kian agresif dalam mengatur banyak pasal-pasal yang mengarah pada kepentingannya. Sehingga perlawanan Indonesia pada Eropa dirasa sejalan dengan kepentingan Amerika. Di lain sisi, China yang secara psikologis dan geografis lebih dekat dengan Indonesia sebagai masyarakat Asia, terus mendukung percepatan kemajuan di Indonesia. China tentu tidak ingin kehilangan mitra yang amat strategis di kawasan Asia. Kegiatan agresivitas China di Laut China Selatan pun menurun secara drastis ketika Indonesia melakukan protes keras melalui forum ASEAN. Walaupun secara kecil-kecilan China masih membayangi, tetapi hampir tidak pernah lagi mengusik kepentingan Indonesia. Sementara itu, tentara Indonesia juga kian masif berpatroli di kawasan Natuna, guna meminimalisir terjadinya pencerobohan ke wilayah teritori kedaulatan NKRI. Di lain sektor, China berusaha menekan kerjasama yang lebih intensif dengan pemerintah Indonesia. Tidak hanya urusan perdagangan yang saling menguntungkan, tetapi juga meliputi alih berbagai teknologi. Sehingga Indonesia dapat melakukan percepatan kemajuan dan terus saling berhubungan. Yang keenam adalah Eropa. Dewasa ini Eropa sudah tidak lagi menganggap Indonesia seperti dulu lagi. Eropa sudah menganggap Indonesia menjadi negara penting dan sangat berpengaruh dalam kontestasi global. Bahkan para negara gembong Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Perancis memiliki ketertarikan khusus dengan Indonesia. Perlawanan Indonesia terhadap Uni Eropa telah mengindikasikan adanya kekuatan besar pada Indonesia. Karena hampir tidak mungkin, ada negara berkembang yang sekonyong-konyong memotong jalur kepentingan negara-negara maju Eropa secara frontal. Menyadari akan hal tersebut, satu persatu negara Eropa mulai rontok pada komitmennya, dan mencoba mencari jalan tengah agar tetap menjalin hubungan kerjasama. Dari membuka perusahaan di Indonesia, hingga memberikan kelonggaran aturan yang dibuatnya sendiri terhadap Indonesia. Hal ini juga berhubungan erat dengan dimulainya era krisis pada negara-negara Eropa, serta kebijakan Indonesia yang diikuti oleh banyak negara berkembang lainnya. Sebenarnya secara umum, Indonesia sudah mulai dikenal luas sebagai negara yang menapaki jejak kemajuan. Pengaruhnya yang semakin besar, membuat banyak negara mulai menaruh perhatiannya pada negara kita. Negara-negara berkembang biasanya akan mempelajari cara-cara dari Indonesia. Sedangkan negara-negara maju, sebagian besar akan berusaha menekan kemajuan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak potensi kepentingan, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju. Dan jika Indonesia berhasil melewati leapfrog menuju negara maju, otomatis semakin banyak kepentingan strategis mereka yang akan disegel oleh Indonesia. Jadi kebangkitan Indonesia itu memang sudah dirasai, sudah pun diakui gitu ya, dengan banyaknya perubahan-perubahan besar. Kebangkitan besarnya tuh memang sudah sangat dirasai gitu kan Indonesia. Dan di masa depan ini kita akan melihat lagi ya, lebih besar lagi gitu kan, itu pengaruhnya, itu kebangkitannya gitu ya, sampailah ke peringkat global gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.